Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrah, karunia dan irodahnya kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua, kembali bertatap maya untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan kaitan dengan dimensi dan aliran pemikiran Islam. Kita tahu bahwa Islam ini merupakan ajaran yang komprehensif, patut kita jadikan way of life, jalan kepegangan hidup, pedoman amal, karena setiap amalan yang kita lakukan itu sudah ada aturannya dalam Islam. Islam sudah sedemikian rupa mengatur sendi-sendi kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Bisa dikatakan dari mulai bangun sampai tidur kembali, Islam senantiasa mengatur segala kehidupan kita. Nah, tentu saja kenapa bisa demikian? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana karakter, bagaimana kebutuhan yang menjadi keinginan atau prioritas umat manusia begitu. Apa yang manusia lakukan, apa yang mesti manusia laksanakan, itu menjadi hal yang mesti diperhatikan kaitan dengan bagaimana Islam menginspirasi setiap sendi kehidupan umat manusia begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan Al-Qur'an sebagai buku pedoman dalam tanda kutip, dan juga hadis sebagai penyempurna dari aturan itu. Makanya Allah sampaikan, Rasulullah tegaskan bahwa aku tinggalkan dua perkara yang jika dua perkara ini kemudian dipegang teguh oleh umat manusia, oleh umat Islam, maka umat Islam tidak akan tersesat selama-lamanya. Nah, dua perkara itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, ya, begitu saja. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber dari segala sumber ajaran, sumber nilai begitu. Dalam Al-Quran itu dibahas banyak hal. Memang yang terbanyak itu adalah sejarah, begitu, kisah-kisah, ada hukum-hukum, hukum muamalah, dan juga aturan-aturan yang sifatnya umum. Nah, dikhususkan melalui sunnah atau hadis dari Rasulullah SAW begitu. Contoh sederhana, misalkan perintah sholat itu ada dalam Al-Quran, namun tata cara, ketentuan, dan waktu itu kemudian diatur dalam sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran sudah jelas mutlak kebenarannya, sementara hadis itu juga sama mutlak kebenarannya, tetapi harus diseleksi. Hadis mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Kalau yang sahih itu jelas bisa dijadikan hujah, sementara yang tidak sahih itu lemah kalau dijadikan hujah begitu. Nah, teman-teman sekalian, berbicara dimensi itu dalam bukunya metodologi studi Islam, ya, ada dua hal yang kemudian diulas atau dibahas. Pertama, dimensi Islam yang mencakup Islam, iman, dan ihsan. Yang kedua, tentang aliran pemikiran Islam yang mencakup aliran ilmu kalam, aliran fikih, dan aliran tasawuf. Jadi dua hal
dua aspek yang kemudian dibicarakan kaitan dengan dimensi dan aliran pemikiran Islam ini. Yang pertama kaitan dengan Islam, iman, dan ihsan, itu dimensi pertama. Yang kedua kaitan dengan aliran-aliran dalam Islam, aliran pemikiran Islam, aliran ilmu kalam, aliran fikih, dan kemudian aliran tasawuf. Nah teman-teman sekalian, kita coba bahas mengenai masalah aliran dimensi Islam kaitan dengan Islam, iman, dan ihsan, yang kemudian disebut dengan rukun agama. Rukun agama dalam Islam itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Hal ini sebagaimana yang kemudian banyak dibahas, banyak disampaikan oleh para ulama. Nah, rukun agama ini menurut Cak Nurholis Majid disebut dengan trilogi ajaran ilahi: iman, Islam, dan ihsan. Nah, dimensi ini berangkat dari sebuah hadis yang sama-sama masyhur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang dimuat dalam kitab Sahihnya begitu, yang menceritakan dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Jadi pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat. Kemudian tiba-tiba datang seseorang, yang ternyata seseorang itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai manusia begitu, yang menyamar menjadi manusia. Para sahabat tidak tahu siapa laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu tidak menunjukkan ciri-ciri dia itu sudah bepergian jauh begitu. Jadi dikatakan orang jauh, tidak tampak wajah dan pakaiannya seperti bepergian jauh, disebut orang dekat. Para sahabat tidak kenal dengan itu orang begitu siapa. Hanya saja datang kepada Nabi, kemudian duduk, pahanya bertemu dengan lututnya bertemu dengan lutut Nabi begitu. Kemudian bertanya malaikat Jibril itu tentang yang pertama, mal iman. Apa itu iman? Ini pertanyaan pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'tsil akhir. Yang kemudian disebut dengan rukun iman dengan redaksi yang berbeda tapi substansinya sama begitu. Nabi mengatakan iman itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, kemudian Rasul, dan iman kepada kebangkitan hari akhir begitu. Kemudian orang itu, ya, malaikat Jibril itu bertanya lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Ora, lantas kemudian Rasul mengatakan, al-Islamu anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an wa tuqimas sholata al-maktubat wa tu'addiz zakatal mafruḍat wa tasum Ramadan. Bahwa Islam itu, kata Nabi, engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan sholat yang wajib, menunaikan zakat yang fardu, dan saum Ramadan. Itu pertanyaan kedua yang dijawab langsung oleh Rasulullah SAW. Kemudian qala, ditanya lagi orang itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah, mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa lam yakun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi apabila engkau tidak mampu menyeolahkan engkau melihat Allah, engkau mesti yakin bahwa Allah melihat engkau. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan rukun agama atau trilogi ajaran ilahi menurut Cak Nur. Iman itu iman kepada Allah, yang kemudian disebut dengan rukun iman. Islam itu engkau menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya, mendirikan sholat yang wajib, menunaikan zakat yang wajib, saum Ramadan begitu. Dan yang ihsan itu kaitan dengan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika tidak bisa engkau melihat Allah, engkau mesti yakin Allah melihat engkau. Nah, hadis tersebut juga kemudian memberikan ide kepada umat Islam, ya, tentang rukun iman yang 6 tadi, rukun Islam yang 5, dan penghayatan terhadap Tuhan yang maha hadir dalam hidup.
Nah, sebenarnya ketiga hal itu hanya dapat dibedakan, tetapi dapat dipisahkan. Jadi tidak bisa dipisahkan, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya begitu. Artinya memiliki keterkaitan begitu. Apalagi, nah, setiap pemeluk agama Islam itu mengetahui dengan pasti bahwa Islam itu tidak absah tanpa iman. Dan iman itu tidak sempurna tanpa ihsan. Sebaliknya, ihsan adalah mustahil tanpa iman, dan iman juga mustahil tanpa Islam. Nah, dalam penelitian lebih lanjut, sering terjadi tumpang tindih antara tiga istilah itu. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan, dan dalam ihsan pun terdapat iman dan Islam. Nah, dari sisi ini kemudian para cendekia menyatakan bahwa melihat iman, Islam dan ihsan itu sebagai trilogi ajaran ilahi yang tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan begitu. Seseorang itu berbuat baik, menyumbang ke masjid, tapi dia tidak beriman, artinya dia non muslim, tidak bisa dikatakan amal soleh. Amal baik ya, tetapi tidak bisa dikatakan amal soleh yang mengandung pahala di sisi Allah gitu teman-teman. Itu contoh sederhananya. Nah, teman-teman, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa agama itu atau din itu terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama Islam, iman, dan ihsan. Jadi Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai unsur. Nah, dalam 3 unsur itu terselip makna kesenjangan atau tingkatan. Orang mulai dengan Islam, kemudian berkembang ke arah iman dan memuncak dalam ihsan. Gitu. Jadi pertama kata Ibnu Taimiyah, yang pertama itu adalah Islam dulu. Setelah Islam baru iman. Setelah iman puncaknya ihsan begitu. Nah, dari mana Ibnu Taimiyah mengambil ini? Rujukan Ibnu Taimiyah adalah surat Fatir ayat 32. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih cepat berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, di dalam Al-Quran begitu, apalagi Al-Quran terjemah Kementerian Agama atau Departemen Agama, dijelaskan bahwa pertama, orang-orang yang menganiaya diri sendiri, faminhum zalimun binafsihi, begitu, adalah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikan. Kedua, orang-orang yang pertengahan atau muktasid itu adalah orang-orang yang antara kebaikan dan kejelekannya berbanding. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang lebih dulu berbuat kebaikan, sabiqun bil khairat, adalah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang melakukan kesalahan. Nah, dengan penjelasan yang agak berbeda, Ibnu Taimiyah menjelaskan perihalnya itu sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang menerima warisan kitab suci dengan mempercayai dan berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, namun masih melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Ya, adalah orang yang baru keislamannya, suatu tingkat permulaan dalam kebenaran. Jadi menurut Ibnu Taimiyah itu tingkatan pertama, maksud zalimun linafsi itu orang yang menerima kitab suci begitu, ajaran-ajarannya diterima namun masih melakukan perbuatan zalim. Dan yang kedua ya, yang muktasid begitu, yang pertengahan itu orang yang menerima warisan kitab suci itu dapat berkembang menjadi seorang mukmin tingkat menengah, yaitu orang yang telah terbebas dari perbuatan zalim namun perbuatan kebajikannya sedang-sedang saja begitu. Jadi yang kedua ini, muktasid ini sudah lepas dari dari perbuatan zalim begitu, tetapi kebaikannya biasa-biasa saja begitu, amal kebaikannya. Nah, sementara yang ketiga adalah perjalanan mukmin itu yang telah terbebas dari perbuatan zalim. Sementara perbuatan kebajikannya itu berkembang pesat, sehingga ia berlomba untuk berbuat kebaikan begitu.
Nah, inilah yang kemudian mencapai pada derajat ihsan. Nah, orang yang telah mencapai tingkat ihsan ini, kata Ibnu Taimiyah, akan masuk surga tanpa mengalami azab. Nah, teman-teman sekalian, Imam Syahrastani begitu dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal menjelaskan bahwa Islam itu adalah menyerahkan diri secara lahir, pasrah begitu. Oleh karena itu baik mukmin maupun munafik adalah muslim, kata Syahrastani. Sedangkan iman adalah pembenaran terhadap Allah, para utusannya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan menerima qada dan qadar. Integrasi antara Islam dan iman adalah kesempurnaan atau al-kamal begitu, kata Syahrastani. Nah, atas dasar penjelasan ini Syahrastani menunjukkan bahwa Islam itu adalah mabda atau pemula. Jadi yang pertama itu Islam dulu, kemudian iman adalah menengah, wasat ya. Sementara ihsan adalah kesempurnaan al-kamal. Meskipun tidak dapat dikatakan sepenuhnya benar, umat Islam telah memakai satu kerangka pemikiran tentang trilogi ajaran ilahi itu ke dalam tiga bidang pemikiran Islam. Pertama, iman dan berbagai hal yang berhubungan dengannya diletakkan dalam satu bidang pemikiran, yaitu teologi, betul ilmu kalam. Iman itu. Kedua, persoalan Islam itu dijelaskan dalam bidang syariat atau fikih begitu. Dan ketiga ihsan dipandang sebagai akar tumbuhnya tasawuf. Begitu. Oleh karena itu, maka kita bisa menyimpulkan bahwa iman itu yang berkaitan dengan pemikiran ilmu kalam, Islam itu yang berkaitan dengan fikih, sementara ihsan itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tasawuf, aliran pemikiran tasawuf. Dari dimensi ini kemudian aliran-aliran itu muncul begitu. Nah, bahasan selanjutnya teman-teman kita akan coba mulai sedikit tentang aliran pemikiran Islam ya. Yang tadi sudah disampaikan prolognya bahwa aliran pemikiran Islam yang pertama itu yang berkaitan dengan iman, yaitu aliran-aliran teologi atau aliran-aliran kalam ya. Teman-teman sekalian, berbicara mengenai aliran-aliran kalam, kita sudah yakin bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa rahmatan lil alamin? Dan ini menginspirasi setiap sendi-sendi kehidupan, menginspirasi setiap organisasi masyarakat ya, organisasi Islam menyatakan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Dari mana kemudian apa kaitannya dengan ilmu kalam? Ternyata sejarah bermula ketika peristiwa tahkim antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Nah, kelompok Ali ini yang juru bicaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari merasa bahwa Islam itu mesti teduh, mesti menjadi penenang. Sehingga waktu diberi kesempatan untuk berbicara, maka dalam rangka sebagai proses untuk meminimalisir kegaduhan, maka dinyatakan bahwa Khalifah Ali itu mundur dari kekhalifahan gitu. Tapi malah sebaliknya, kelompok Muawiyah malah mengangkat Muawiyah sebagai khalifah begitu. Padahal jelas bahwa maksud Abu Musa al-Asy'ari untuk kemudian menurunkan Khalifah Ali itu supaya lebih kondusif begitu. Karena Islam itu rahmatan lil alamin begitu. Sehingga alhasil dari sana muncullah pemikiran-pemikiran. Ada yang pro terhadap Ali, ada yang pro terhadap Muawiyah, ada juga yang tidak kontra terhadap keduanya. Nah, yang kontra terhadap keduanya itu disebut dengan Khawarij begitu, yang keluar dari barisan Ali dan barisan Muawiyah begitu.
Kenapa kemudian mereka membelot ya, mereka meyakini bahwa mereka itu tidak berdasar mengangkat Muawiyah begitu, dan Khalifah Ali pun tidak berdasar kenapa mesti dipundurkan begitu. Sehingga menurut Khawarij itu orang-orang yang terlibat dalam menyetujui hasil tahkim telah melakukan dosa besar. Orang Islam yang melakukan dosa besar dalam pandangan mereka berarti telah kafir. Kafir setelah masuk Islam berarti murtad, dan orang murtad halal dibunuh berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad bersabda, man baddala dina faqtuluh. Nah, atas dasar premis yang dibangunnya, Khawarij berkesimpulan bahwa orang yang terlibat dalam menyetujui tahkim harus dibunuh. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk membunuh Ali, Muawiyah, Abu Musa, dan Ammar bin As dan sahabat-sahabat lain yang menyetujui tahkim. Namun yang berhasil mereka bunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Muawiyah tidak berhasil mereka bunuh. Di samping itu mereka juga mencela Utsman, orang yang terlibat dalam perang Jamal dan perang Siffin. Nah, dengan beberapa pertimbangan, kesimpulan, dan premis-premis yang mereka bentuk, mereka beranggapan bahwa membunuh Ali, Muawiyah, kemudian Ammar bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai kegiatan yang diperintahkan oleh agama. Bagi mereka, pembunuhan terhadap orang-orang yang dinilai telah kafir itu adalah ibadah. Nah, dari sinilah kemudian muncul teologi pemikiran dalam Islam. Apakah jadi dari proses politik kemudian memunculkan teologi atau ilmu kalam, dan kemudian memunculkan paham-paham baru diantaranya adalah Khawarij. Nah, secara umum teman-teman, Khawarij juga ya sebagaimana dijelaskan Asy-Syahrastani itu pecah menjadi 8 subsekte. Di antaranya yang pertama Al-Muhakkimah Al-Ula, Al-Azariqah, kemudian An-Najdat, Al-Baihasiyah, Al-Ajaridah, kemudian Al-Tha'labah, kemudian Al-Ibadiyah, dan Asy-Syufriyah. Di antara subsekte tersebut terdapat aliran yang memiliki subsekte lagi yang lebih kecil, yaitu Al-Ajaridah, Al-Tha'labah, dan Al-Ibadiyah. Masih banyak pemikiran-pemikiran yang berangkat dari sana, dari kelompok orang yang benci terhadap keputusan Ali dan juga Muawiyah, disebut dengan Khawarij begitu. Nah, sebagian umat Islam khawatir terhadap gagasan Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr, dan Abu Musa al-Asy'ari. Oleh karena itu, sebagian ulama mencoba bersikap netral secara politik dan tidak mau mengkafirkan para sahabat yang terlibat dan menyetujui tahkim itu. Nah, umat Islam yang tergabung dalam kelompok ini adalah Murji'ah ya, yang netral, yang tidak mengkafirkan begitu, disebut Murji'ah, yang dipelopori oleh Ad-Dilan Ad-Dimashqi. Nah, dalam ajaran utama aliran Murji'ah, orang Islam yang melakukan dosa besar itu tidak boleh dihukumi atau ditentukan kedudukannya dengan hukum dunia. Mereka tidak boleh ditentukan akan tinggal di neraka atau di surga. Kedudukan mereka ditentukan dengan hukum akhirat. Sebab bagi mereka perbuatan maksiat tidak merusak iman, sebagaimana perbuatan taat tidak bermanfaat bagi orang yang kufur begitu, kata orang-orang Murji'ah. Di samping itu, bagi mereka iman adalah pengetahuan tentang Allah secara mutlak, sedangkan kufur adalah ketidaktahuan tentang Tuhan secara mutlak. Oleh karena itu, menurut Murji'ah, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu la yazid wa la yanqus, begitu kata Murji'ah. Murji'ah pun sama ya, terbagi menjadi beberapa sekte begitu. Nah, selain Khawarij dan Murji'ah, ada lagi beberapa aliran ya. Ada aliran ya, atau ajaran yang mencoba menjelaskan kedudukan manusia dan Tuhan dengan penjelasan yang sangat berbeda. Ada Qadariyah ya, ada Jabariyah. Qadariyah itu menganggap bahwa manusia diberi keleluasaan untuk berbuat begitu. Allah tidak campur tangan lagi. Sementara
lawannya Jabariyah itu segala tindak tanduk yang dilakukan oleh manusia itu atas dasar keinginan Allah begitu. Orang itu membunuh karena Allah, berzina karena Allah, dan seterusnya. Nah, itu diantara pemikiran-pemikiran yang cukup menghegemoni ya kaitan dengan bagaimana pemikiran Islam yang berawal dari trilogi ajaran ilahi tadi. Ada Islam, iman, dan juga ihsan. Berkaitan dengan iman tadi muncul pemikiran teologi ya, teologi ilmu kalam. Berkaitan dengan Islam muncul pemikiran fikih, dan berkaitan dengan ihsan muncul pemikiran tasawuf. Nah, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja tidak akan puas begitu, silakan kalian coba cari lagi, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada khilaf dan dosa. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.